Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita berjumpa kembali. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Kita bisa saat teduh lagi. Ayo kita doa sama-sama dulu sebelum kita mulai ya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan sudah boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari baru. Terima kasih untuk keadaan kami yang baik dan sehat. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk apapun Tuhan yang sudah Kau sediakan buat setiap kami. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau saat teduh sama-sama. Biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini ya Bapa. Kasih-Mu, cinta-Mu, pengajaran-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Apa kabar saudara? Berasa lama banget ya gak live begini. Wah, puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah jangan sibuk dengan pikiranmu. Wah, hari-hari ini tuh banyak yang sedang sibuk sama pikiran ya. Termasuk saya, sibuk dengan pikirannya sendiri. Nah, karena pikirannya ruwet, pikirannya penuh, jadinya frustrasi sendiri, bingung sendiri, takut sendiri. Nah, kali ini kita lihat dulu bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita jangan terlalu sibuk dengan semua pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala kita. Karena setiap kepala itu punya kapasitas, ya. Buka kitabnya saudara di kitab Amsal 1. Ya. Puji Tuhan ya. Wow. Amsal 1. Mulai dari ayat yang ke-29. Sudah siap saudara dengan firman Tuhannya? Judul perikopnya di sini tuh tujuan Amsal ini ya, mengenai nasihat dan hikmat. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya. Lihat saudara ya, kitab Amsal. Amsal ini nih isinya lebih banyak hikmatnya. Amsal ini lebih banyak tegurannya, teguran yang nyata-nyata. Amsal ini sebenarnya kalau kita baca tentang kitab-kitab Amsal, itu tuh lebih kepada begini, tuntunan yang keras. Perlunya hikmat, perlunya pengetahuan. Jadi di kitab Amsal itu tuh mengajarkan tentang hikmat dan pengetahuan itu yang harus berjalan beriringan. Kita tidak bisa menggunakan hikmat saja tanpa pengetahuan, begitu juga sebaliknya. Tidak hanya tahu semua pengetahuan, tapi tidak punya hikmat. Nah, oleh sebab itu, Amsal tiap hari, Amsal itu tuh seperti kita baca tiap hari satu perikop, satu pasal. Maksud saya, satu pasal. Karena kebetulan, gak ada kebetulan sih sebenarnya ya, kitab Amsal itu tuh dibaca bisa 1 bulan saudara. 31 pasal gitu. Tiap hari 1 pasal. Kenapa? Karena Amsal itu adalah tuntunan yang kita bisa pakai tiap hari. Kalau kita baca banyak sekali teguran-tegurannya. Salah satunya ya di ayat yang ke-29 ini. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan. Tidak banyak orang tahu dampak dari pengetahuan yang minim. Ya. Coba kita lompat dulu di ayat yang ke-28. Ya, kita lompat sedikit. Pada waktu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Terkadang kita hari-hari ini berteriak gitu ya sama Tuhan gitu ya, merasa
bahwa kehidupan kita tuh makin hari makin susah, makin ini. Berasa bahwa kenapa Tuhan melakukan ini dalam kehidupan kita gitu. Kemarin ada yang DM sama saya. Dia bilangnya begini, "Bu, denger nih Bu." Nah, kayak orang gosip ya. "Bu, denger nih Bu. Ayub dan Abraham itu diuji sama Tuhan." Saya tertawa, saudara. Kalau ngomongin tentang firman Tuhan, jangan menggunakan kata denger. Engkau harus baca sendiri. Engkau harus tahu sendiri. Tuhan tidak pernah menguji siapapun. Tetapi Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Termasuk kehidupan Ayub, kehidupan Abraham, semua tokoh di Alkitab itu semua atas izin Tuhan. Makanya kita itu seringkali menggunakan istilah Tuhan lagi menguji kita. Lebih tepatnya kemurnian hati. Nah, jadi waktu kita baca firman Tuhan, jangan menggunakan kata denger-dengernya nih Bu. Ayub dan Abraham itu tuh diuji Bu sama Tuhan. Engkau jangan denger-denger. Baca sendiri. Kau harus ketahui sendiri. Ini namanya pengetahuan. Nah, jadi kenapa di ayat yang ke-29 itu Amsal mencoba untuk mengajarkan kepada kita bahwa pengetahuan itu penting. Banyak orang, contoh nih ya, contoh. Udahlah cerai saja. Sayang sama pasangan gak cocok. Saya rasa pasangan saya ini nih bukan dari Tuhan. Nah, sudah menikah sekian tahun, lalu kemudian baru mengatakan ini pasangan bukan dari Tuhan. Kalau mereka punya anak, apalagi sudah ada keluarga gitu ya, namanya menikah itu kan keluarga yang disatukan gitu ya, jiwa yang disatukan, keluarga dari pasangan satu dengan pasangan yang satunya lagi disatukan. Di situ kan ada orang tua ya, ada kakak, ada adik, semua ipar kita, saudara kita, termasuk anak. Kalau misalkan dalam pernikahan ada anak, itu kan sudah disatukan gitu. Ketidakberpengetahuannya orang adalah ketika mengatakan begini, sudah bercerai saja, kan gak cocok. Rasa-rasanya saya menikah dengan orang yang salah. Tidak berpengetahuannya apa? Ada dampak yang harus dialami. Dampaknya apa? Contoh nih, kalau sudah punya anak, engkau tahu nggak? Dampaknya ketika engkau bercerai, dampaknya pada anak apa? Nah, kebanyakan daripada kita itu tidak berpengetahuannya di situ. Saya ini melayani anak-anak muda. Anak-anak muda yang jatuh dalam LGBT, jatuh dalam free sex, jatuh dalam pornografi, narkoba. Itu selalu dan selalu berawal dari keluarga. Memang gak semuanya. Tapi 99, sekian persen itu berawal dari keadaan keluarga. Bapak ibunya cekcok, gak cocok. Apalagi kalau pasangan bertengkar, saling berteriak, anak mendengar, tidak berpengetahuannya apa? Karakter mereka akan sama dengan mereka. Bahwa saling tidak menghormati, pasangan yang saling tidak menghormati, pasangan yang saling berteriak, buat anak itu sah, itu boleh. Itulah yang dimaksud dengan Amsal, bahwa ketika kita tidak berpengetahuan, maka kita melakukan hal-hal semau gue. Udahlah, cerai saja. Kan gak cocok. Orang tua yang melakukan perceraian tidak memikirkan nanti anak bagaimana. Lalu yang kedua, ketika perceraian itu, apakah ini disukai Tuhan atau tidak? Tidak berpengetahuannya adalah karena tidak pernah baca firman Tuhan, tidak memiliki pengetahuan. Gak usah ngomong tentang hikmat lagi.
selama pengetahuan kita abaikan, maka hikmat daripada Tuhan sudah pasti terabaikan. Itulah di ayat yang ke-29 dikatakan, oleh karena mereka benci pengetahuan. Penting daripada kita itu ngerti dua-duanya. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Makanya segala sesuatu kita mau bikin keputusan apapun, datanglah kepada Tuhan. Karena kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ya, bukan hikmat manusia. Hikmat manusia itu contohnya kayak tadi misalkan, kalau engkau gak cocok sama pasanganmu, ya cerai saja. Itu hikmat manusia. Karena menggunakan apa? Logika pribadi. Sedangkan hikmat Tuhan adalah Allah membenci perceraian. Pengetahuannya apa? Pengetahuannya adalah perceraian dampak buruk terhadap anak. Perceraian menghasilkan dampak buruk pada psikologi kehidupan baik pasangan itu sendiri, termasuk anak, termasuk keluarga-keluarga yang lain. Itu pengetahuan. Satu kasus itu bisa mengakibatkan berbagai macam persoalan. Contohnya tadi tuh, ketika orang tidak berpengetahuan bahwa dampak dari perceraian itu adalah rusaknya mental anak. Merembet kemana-mana kan? Gak cuma mental yang rusak, tetapi perilaku gitu ya, karakter, hal-hal yang dilakukan sehari-hari pasti akan mengalami perubahan. Itu pengetahuan. Begitu juga waktu kita mau pinjam duit nih, tidak datang kepada Tuhan, tidak menggunakan hikmat Allah. Hikmat Allah apa saudara? Semua yang tertulis di firman Tuhan ini. Hikmatnya adalah nantikan dulu Tuhan bicara apa. Kalau Tuhan tidak bicara apa-apa, jangan buat keputusan buat pinjam. Pengetahuannya harus tahu dulu bahwa pinjam beresiko. Kalau engkau nggak bisa bayar, engkau akan frustrasi. Kalau engkau nggak bisa bayar, maka hubungan kamu dengan yang lainnya itu akan rusak. Kalau engkau nggak bisa bayar, maka rumahmu, asetmu akan ditarik oleh pihak yang terkait. Nah, jadi baik hikmat maupun pengetahuan, jalannya bareng-bareng. Karena sewaktu kita membuat keputusan tanpa Tuhan, sudah pasti pengetahuan tidak kita pakai. Karena seringkali yang kita lakukan itu adalah hikmat kita sendiri. Makanya sewaktu kita sibuk dengan pikiran kita apa sih? Kita seringkali kok hektik dengan pikiran kita, ruwet sama pikiran kita. Aku terlalu banyak pikiran. Aku terlalu gak bisa tidur karena ruwet pikiranku. Karena kita sibuk dengan isi kepala ini. Kita tidak tahu betapa pentingnya yang namanya hikmat Tuhan itu. Duduk diam gitu ya di kaki Tuhan. Seperti Maria. Coba apa bedanya Maria dan Marta? Marta, jangan salah loh. Bukan semuanya, jangan semuanya Marta disalahin. Enggak juga. Maria tidak akan ketemu Tuhan Yesus kalau tidak ada undangan dari Marta. Kita tidak akan pernah tahu isi hati Tuhan kalau kita tidak undang Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah doa kok Bu. Doa sama mengundang hadirat Tuhan itu gak sama. Makanya saya suka mengajarkan, merengek, memohon, berdoa itu beda. Orang berdoa, pujian penyembahan, merenungkan firman Tuhan, itu mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Makanya sewaktu pikiran kita ruwet, kita sibuk dengan isi-isi pikiran kita tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Karena tanda bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita adalah ketenangan. Masih ingat
waktu Tuhan Yesus berada di perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya apa yang dilakukan? Mereka ruwet dengan pikiran mereka. Ruwetnya kenapa? Badai. Makanya mereka ketakutan, ruwet. Bahwa pengetahuannya apa? Coba lihat. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, pengetahuannya apa? Waktu ada badai, yang namanya badai itu, engkau harus perlu yang namanya ketenangan. Karena waktu kita tenang, kita itu bisa duduk, bisa buat perencanaan dengan penuh kehati-hatian. Kita bisa buat yang namanya pemikiran dengan hati-hati. Pada waktu apa? Pada waktu kita tenang. Itu pengetahuan. Hikmatnya apa? Datanglah kepada Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan. Ketika badai yang seperti ini, harusnya bagaimana? Itu hikmat namanya. Makanya coba lihat. Waktu pikirannya ruwet, pertanda bahwa kita tidak bisa tenang. Tuhan Yesus mengajarkannya bagaimana, saudara? Hikmat yang diberikan Tuhan Yesus apa? Hai badai, tenanglah. Ya tidak. Diam dan tenanglah. Itulah hikmat daripada Tuhan. Jadi baik hikmat maupun pengetahuan, itu kita harus ngerti. Pengetahuannya adalah, sewaktu orang banyak pikiran, ruwet, maka yang terjadi engkau sakit-sakitan, engkau akan frustrasi, engkau akan hidupnya takut terus menerus, engkau gak bisa tidur, ujung-ujungnya engkau stres sendiri, engkau sakit sendiri, itu pengetahuan. Amin. Paham ya sampai di sini? Pentingnya pengetahuan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, gak cuma benci kepada pengetahuan. Selama kita tidak memakai hikmat dan pengetahuan, maka yang terjadi ayat berikutnya. Dan tidak memilih takut akan Tuhan. Semua orang punya masalah, saudara. Termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semua punya masalah. Selama kita masih menapak di bumi, masalah tetap ada dan akan selalu ada. Selama kita tidak mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka kita tidak akan beroleh hikmat dan tidak akan tahu tentang pengetahuan. Sepandai-pandainya orang, sedahsyatnya dia bekerja, posisinya paling tinggi sekalipun, selama engkau tidak punya hidup takut akan Tuhan, maka baik hikmat dan pengetahuan pasti tidak ada dalam kehidupanmu. Berapa banyak, saudara, orang-orang yang konseling sama saya, mereka adalah orang-orang yang notabene S3, sudah jadi pelayan Tuhan, tapi coba mereka bercerai, bahkan mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maaf ya. Cara-cara mereka hidup dalam pernikahan menjijikkan sekali. Hamba Tuhan loh. Tapi berperilaku sedemikian rupa. Karena apa? Tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Sewaktu kita membenci orang, kita marah dengan orang, orang tidak berpengetahuan bahwa kalau engkau membenci terus-menerus saudaramu, kalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dampaknya apa? Engkau akan sakit. Gak cuma sakit, mentalmu sakit. Gak cuma mental, karaktermu pasti berubah. Orang-orang yang tidak suka mengampuni, hatinya gampang terluka. Itu pengetahuan. Orang-orang yang tidak bisa mengampuni, engkau gampang sakit. Bahkan kau akan menerima penyakit yang lebih besar. Itu pengetahuan. Tapi hikmat daripada Tuhan adalah waktu engkau mengampuni, hatimu akan penuh dengan damai sejahtera. Waktu engkau mengampuni, karaktermu akan terbentuk lembut.
rahmat Allah. Tapi dua-duanya itu bisa kita lakukan kalau apa? Basicnya adalah takut akan Tuhan. Karena untuk melakukan firman Tuhan, itu butuh namanya kerendahan hati. Coba saudara ya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat ini. Coba kita buka dulu sebentar. Nanti kita akan kembali ke ayat ini. Buka dulu di kitab Ulangan 8. Lihat ya. Ulangan 8 ayatnya yang ke-14. Coba lihat. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Orang itu tinggi hati pada saat apa? Pada saat lihat ke ayat yang sebelumnya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu dan seterusnya itu, kita menjadi tinggi hati pada saat apa? Kita sudah terima mujizat. Yang benar tinggi hati atau rendah hati? Orang-orang yang tinggi hati pasti melupakan Tuhan. Karena sewaktu kita datang kepada Tuhan bukan tinggi hati, rendah hati. Balik lagi ke Amsal tadi. Selama kita tidak punya rasa takut akan Tuhan, maka yang terjadi seperti di kitab Ulangan tadi, tinggi hati. Beberapa waktu yang lalu, orang DM sama saya. Bu, saya gak tahan lagi, hutang lagi bu. Tiap kali orang ini DM, pasti ngomongnya tentang utang. Dan selalu diakhiri dengan pertanyaan, Bu, saya harus bagaimana? Udah diajarin nih begini. Udah dikasih tahu seperti ini. Kalau berhutang itu, resikonya seperti ini. Ini pengetahuan. Kalau berhutang tanpa tuntunan Tuhan, engkau gak beroleh hikmat. Jadi engkau gak tahu keputusanmu seperti apa. Percuma engkau DM 1000 kali kepada semua pendeta, tapi kalau engkau tidak hidup takut akan Tuhan, kalau engkau tidak belajar melangkah untuk beriman, namanya beriman itu butuh hikmat dan pengetahuan, maka engkau akan jatuh 1000 kali juga. 1000 pendeta dihubungin, tanya lagi soal itu lagi. Saya mau bilang, 1000 kali juga, selama engkau tidak berani melangkah, selama engkau tidak menggunakan hikmat dan pengetahuan, maka 1000 kali itu juga engkau akan jatuh. Engkau gak akan bisa dapat apa-apa. Yang ada apa? Bu, saya gagal lagi bu, utang lagi bu. Maka gaya hidupmu akan apa? Utang. Gaya hidup apa? Mengandalkan utangan. Berhutang boleh saudara, gak dosa. Tapi engkau harus tahu hikmat dan pengetahuan. Hikmatnya adalah engkau tidak menantikan Tuhan bicara apa. Pengetahuannya adalah kalau nanti tidak bisa bayar, engkau tahu gak resikonya seperti apa. Apalagi kalau sistemnya pinjamnya online. Engkau harus berpengetahuan bahwa pinjam online itu bunganya tinggi, engkau ngerti gak? Jangan cuma kepepet. Tapi engkau tidak berpengetahuan bahwa bunga tinggi itu akan menghasilkan apa? Utangnya yang tadinya 1000 berubah jadi 100.000. Kenapa? Bunganya tinggi. Milikilah pengetahuan seperti itu. Dampak dari tidak berpengetahuan adalah tidak memiliki hikmat. Tuhan sudah katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Waktu kepepet mengucap syukurlah. Tapi kita apa? Terlalu banyak berteriak. Makanya pikiran kita menjadi apa? Sibukkan pikiran kita. Nanti kalau nggak dibayar, nanti saya harus bagaimana? Menggunakan pikiran sendiri. Sibuk sama pikirannya, cari jalan keluar sendiri. Seberapa sering waktu kita hektik dengan pikiran kita,
akhirnya kita menggunakan pikiran kita sendiri. Lihat, dan tidak memilih takut akan Tuhan. Orang kalau buat keputusan tanpa tuntunan Tuhan, pertanda bahwa engkau tidak takut akan Tuhan. Coba saja, engkau punya anak, tiba-tiba anakmu menikah, dan engkau gak dikasih tahu. Orang tua mana yang gak hatinya luka? Berarti menjadi gagal orang tuanya. Betul? Demikian pula kita. Merasa gak sih saudara bahwa kita itu punya Bapa di surga? Merasa gak sih bahwa kita itu harusnya mengandalkan Tuhan, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan? Merasa tidak? Orang-orang yang memiliki hidup takut akan Tuhan tahu sungguh bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan, tunggu dulu Bapakku bicara apa dulu. Abraham waktu menyerahkan Ishak, karena dia punya rasa takut akan Tuhan, dia ngikutin instruksi. Sekalipun pikirannya ngeblur. Ini sebenarnya Tuhan itu pengennya apa sih? Gue disuruh ke sini, disuruh ke situ, bawa-bawa Ishak pula. Tuhan mau apa sih? Abraham pun juga gak tahu, saudara. Tapi karena hidupnya takut akan Tuhan, ngikutin instruksi Tuhan, sekalipun itu membingungkan. Hari-hari ini, seberapa banyak daripada kita yang bingung dengan kehidupan kita? Karena apa? Ngikutin instruksinya Tuhan. Sewaktu saya kehilangan pekerjaan, sewaktu saya punya perusahaan saya tutup, dipikir saya tahu apa tujuan Tuhan? Tidak tahu juga. Tapi karena ngikutin tuntunan Tuhan, pengetahuannya adalah saya tetap sehat. Pengetahuannya adalah saya tetap kuat. Pengetahuannya adalah saya tetap melayani Tuhan. Saya nggak gampang stres, saya nggak gampang frustrasi, saya tidak berhenti dalam pelayanan, saya semakin giat pelayanan, itu pengetahuan. Hikmatnya apa? Karena ngikutin tuntunan. Coba aja kalau saya memaksakan diri. Tuhan, kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Itu logika. Tuhan, ya memang betul. Tapi kan firman Tuhan di kitab Amsal mengatakan bahwa janganlah engkau makan kalau engkau nggak kerja. Tapi balik lagi ke dalam hikmat. Tuhan bicara apa dulu nih? Kan kita suka nunggu dulu Tuhan bicara apa. Waktu kita sibuk dengan pikiran-pikiran kita hari-hari ini, kita butuh yang namanya duduk diam dulu. Agar supaya kita mendengar Tuhan bicara apa, melatih diri kita sendiri hidup takut akan Tuhan. Itulah maksud Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini, supaya pikiran kita bisa tenang, bukan sibuk. Setiap hal boleh diizinkan Tuhan terjadi. Tiba-tiba, kok semua persoalan makin ruwet ya? Tiba-tiba kok kehilangan sesuatu. Tiba-tiba keadaanmu hancur. Semua bisa terjadi kapan saja. Itulah kenapa kita itu membutuhkan namanya hikmat dan pengetahuan. Supaya apa? Tenang diri kita, satu. Yang kedua, supaya kita apa? Melatih tubuh kita ini loh. Tubuh, jiwa, dan roh kita ini untuk apa? Tunduk kepada Tuhan. Tunduk dalam arti kata berhikmat, dalam arti kata hidup takut akan Tuhan. Tenang dulu. Jangan buat keputusan-keputusan ngawur, sembrono, tidak berhikmat, tidak berpengetahuan, tanpa punya rasa takut akan Tuhan. Termasuk waktu pikiran kita mengatakan bahwa aku makin gak kuat. Aku makin bingung dengan keadaan ini. Aku harus bagaimana? Pikiranmu udah ruwet. Sudah tenang belum? Sudah gunakan hikmat Tuhan belum?
Sudah tahu berpengetahuan belum? Dan apakah kita punya rasa takut akan Tuhan? Tenang, itu karakter Tuhan. Engkau harus tahu karakter Kristus itu seperti apa. Yesus tipe-tipe tenang. Pernahkah Anda membaca di kitab Perjanjian Baru, Yesus itu tipe gerusa-gerusu? Pernah, saudara? Kita harus tahu betul gaya bagaimana Tuhan itu menuntun kita. Memang terkadang membingungkan, tapi selalu endingnya menyelamatkan kita. Makanya banyak belajar. Untuk menggunakan hikmat dan pengetahuan, kita butuh yang namanya murid. Kita ini selama menjadi murid, kita bisa dituntun sama hikmat dan pengetahuan. Murid itu bukan bebal. Murid yang bebal itu seperti apa? Meninggalkan kelas. Murid yang bebal seperti apa? Tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas. Itu murid bebal. Demikian pula kita. Diuji sama Tuhan, Tuhan kok begini? Padahal kita lagi melakukan apa? Tes. Waktu kita sedang mengalami persoalan kehidupan, kita lagi apa? Kita lagi belajar. Makanya posisikan diri sebagai murid. Supaya kita bisa menganalisa keadaan kita bisa menganalisa situasi, kita belajar dari pengalaman dan lain sebagainya. Itu murid. Kalau sudah tahu bahwa hutang itu membingungkan, hutang itu akan mengakibatkan kita gaya hidup kita salah, ya kita belajar. Udah tahu tiap hari diketuk pintu sama debt collector, tapi engkau tetap hutang terus. Engkau memilih frustrasi daripada apa? Duduk diam. Inilah yang dikatakan apa? Engkau membenci pengetahuan dan tidak takut akan Tuhan. Itulah bebal. Diajarin berkali-kali di saat teduh, setiap pagi diajarin berkali-kali, duduklah diam dengan Tuhan dulu. Tuhan bicara apa dulu, nantikan dulu. Tapi begitu selesai saat teduh, tetap dengan pemikirannya sendiri. Itu bebal namanya. Makanya Amsal itu kalau ngomong, saudara ya, kalau ngajarin, wah gak main-main. Bahkan menggunakan kata bebal dan bodoh. Wow. Karena apa? Tidak belajar dari pengalaman. Tidak belajar bagaimana kita menghadapi persoalan demi persoalan. Kita cenderung teriak. Kita cenderung meratapi nasib. Tapi kita tidak mau move on. Tidak mau bangkit. Tidak mau harus hidup seperti apa. Tuntunan Tuhan. Amin. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku dan menolak teguranku. Udah dibilang, mengampuni itu berapa kali, saudara? 70 kali 7 kali. Tapi engkau menggunakan logikamu sendiri bahwa aku itu sakit, tahu gak sih? Aku ini sakit, aku gak mau mengampuni orang ini, kusumpahin orang ini. Tidak mendengar nasihat. Engkau tidak tahu bahwa dampaknya apa waktu engkau tidak mengampuni. Engkau sakit sendiri. Karaktermu menjadi apa? Karakter yang pahit. Perkataannya pahit, hatinya pahit, pikirannya kotor. Perkataannya jadi kotor, jadi kasar. Karena apa? Tidak mendengar nasihat. Tidak mendengar teguran. Udah dibilangin berkali-kali, kalau engkau pengen sehat, ampunilah kesalahan orang lain. Kalau engkau pengen sehat, memuji dan menyembahlah Tuhan setiap waktu. Banyak orang sukanya instan. Pengen cepat-cepat selesai dalam persoalan, tapi tidak mau bayar harga. Pagi-pagi cari Tuhan kah? Atau lebih takut kepada bos kita? Atau lebih takut gak punya duit? Pagi-pagi udah keluar dari kamar dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya. Beberapa waktu yang lalu saya tegur anak
anak didik saya begitu ya, adik rohani begitu. Kalau untuk urusan hujan saja, jadi waktu itu kami mengadakan satu ibadah. Saya tugasin dia untuk mengatur pasukannya yang lain. Tapi waktu saya telepon, kenapa jam segini kamu belum datang? Waktu dia mengatakan, hujan kak di sini. Wow, saya terkejut sekali. Jadi kalau hujan, nggak datang ibadah begitu. Akibatnya apa? Itu pasukan, karena dia ditunjuk untuk membawa pasukan, pasukan yang lain nggak jalan juga. Itu bebal. Itu bodoh. Ini. Karena tidak ada pengetahuan dan tidak ada hikmat, tidak mendengar nasihat dan teguran, jadinya bodoh, jadinya bebal. Lihat, gara-gara hujan, engkau tidak mau datang. Akibatnya apa? Itu pasukan gak jadi ibadah. Baik engkau maupun pasukan yang lain, maaf saya mau bilang, sama-sama bodoh, sama-sama bebal. Untuk Tuhan kita tidak mau bayar harga. Tapi kita maunya enak hidupnya, instan. Lalu kita mau jadi apa, saudara? Pentingnya menjadi duduk seorang murid. Murid yang mau mendengar, murid yang mau belajar, murid yang tahu introspeksi diri. Oh iya ya, kenapa ya nilaiku kok cuma 6? Apanya yang salah? Introspeksi. Kalau engkau nilainya 6, bisakah engkau murid teriak sama gurunya, Bu, kenapa nilai saya 6? Padahal banyak sekali kita tidak belajar. Nanti yang ada ditoyor sama gurunya. Engkau nggak belajar, makanya nilainya 6. Murid macam mana berteriak sama gurunya? Sudah tahu engkau tidak belajar, nilaimu 6. Selama kita tidak mau belajar dengan kehidupan kita, jangankan nilai 6. Untuk dipertontonkan kepada orang lain saja, malu kita. Suatu kali, orang DM sama saya, Bu, saya ini hamba Tuhan, Bu. Tapi saya ini utangnya di mana-mana. Menurut Ibu, saya ini layak pelayanan gak sih, Bu? Perkara layak atau tidak layak jangan tanya saya. Tapi cobalah engkau berlatih. Waktu menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan adalah isi hati Tuhan. Waktu kita menyampaikan firman Tuhan, itu mengajak jemaat untuk apa? Melakukan firman, bukan? Sama seperti saya ini. Saya mengajak kepada Anda semua untuk sama-sama melakukan firman Tuhan. Apa jadinya kalau saya sendiri tidak melakukan firman Tuhan, saudara? Apa yang akan dipikirkan jemaat kalau Kathy banyak utang? Kathy mengajarkan tentang berharap kepada Tuhan. Kathy mengajarkan tentang mengandalkan Tuhan. Tapi Kathy sendiri utangnya di mana-mana. Menurut Ibu, layakkah saya menyampaikan firman Tuhan seperti itu? Lalu si ibu ini diam. Kalau begitu saya harus bagaimana? Apakah saya harus melepaskan pelayanan saya? Inilah pentingnya nasihat dan teguran. Karena sewaktu engkau melepaskan pelayanan, engkau harus berpikir, jemaatmu kok kemanakan? Hidup itu tanggung jawab. Jangan suka-suka bikin keputusan demi keputusan, tapi engkau tidak bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Lihat, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Sudah gak mendengarkan nasihat, tidak mau ditegur pula. Soalnya udah doa, Bu, Tuhan gak tolong. Mana ada ceritanya Tuhan gak tolong? Kitanya saja yang tidak berpengetahuan dan tidak berhikmat. Kitanya saja yang tidak mau menerima nasihat dan teguran. Kalau sampai ada orang mengatakan bahwa Tuhan tidak tolong, itu artinya engkau tidak pernah ketemu sama Tuhan,
engkau tidak tahu rasanya memiliki Tuhan, engkau tidak membaca firman Tuhan dan melakukannya. Gampang untuk melihatnya sebenarnya. Kalau saya mengatakan, saat teduh nggak Bu? Oh, saat teduh dong. Ada saudara. Ada jemaat itu, waduh sombong ya setengah mati. Dia mengalami ancur-ancuran kehidupan. Saya tanya, Ibu saat teduh nggak? Oh, saat teduh dong. Loh, kalau engkau saat teduh, kenapa engkau harus frustrasi? Kenapa tadi bilangnya bahwa Tuhan gak tolong, Tuhan biarkan saya hancur-hancuran? Kalau saat teduhmu benar, mulutmu tidak akan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak tolong. Itulah kenapa tadi di kitab Ulangan mengatakan bahwa waktu engkau tinggi hati, engkau melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Seberapa banyak kita kalau udah terima mujizat, kita lupa sama Tuhan. Terima mujizat dan tidak terima mujizat pun kita suka lupa sama Tuhan. Maka ayat yang ke-31 perhatikan. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Jadi kalau kita sekarang ini diizinkan menderita, itu adalah buah daripada apa? Keputusan yang kita ambil. Kita bikin keputusan apa? Karena waktu kita bikin keputusan, kita perlu yang namanya hikmat dan pengetahuan seperti di ayat yang ke-29 tadi. Punyai dulu rasa takut akan Tuhan. Karena waktu kita punya rasa takut akan Tuhan, maka kita akan punya hikmat, kita punya pengetahuan, kita mendengar nasihat, kita mendengar teguran. Tapi sewaktu kita tidak melakukan itu, maka yang terjadi adalah ayat yang ke-31. Orang gak akan kelilit utang kalau tidak apa? Tidak belajar untuk mendengarkan Tuhan bicara apa. Orang gak bisa menggunakan pemikiran sendiri. Bu, saya ini utang kan karena kebutuhan pribadi, Bu. Maaf, kebutuhan sehari-hari, Bu. Semua orang juga mengalami kehidupan sehari-hari. Tapi apakah dalam kondisi kepepet ada suatu excuse bahwa kita akan nabrak perintah Tuhan? Tuhan sudah katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sewaktu kita lagi tidak punya uang, apakah kita mengucap syukur atau kita cari jalan keluar sendiri? Karena yang saya tahu, yang saya alami, bahwa waktu saya mengucap syukur, jalan keluar ada. Itu kenapa? Karena saya kenal betul siapa Tuhan saya. Tapi orang-orang yang tidak berpengalaman tadi itu, Tuhan tidak tahu kebutuhan saya. Tuhan tahu saya kepepet. Tapi kenapa tidak ada pertolongan? Ini tidak ada ucapan syukur. Makanya Tuhan jelas banget katakan, mengucap syukurlah senantiasa. Kalau Tuhan sudah bicara, pasti Tuhan buka jalan. Seringkali kita apa? Tinggi hati. Seperti tadi di kitab Ulangan tadi tuh, orang-orang yang tinggi hati cenderung melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan biarkan saya keadaannya begini. Yakin Tuhan membiarkan keadaan kita begini? Lupakah Anda, lupakah kita dengan ayat yang ke-31 itu? Mereka memakan buah perbuatan. Saya pun sampai hari ini, saudara. Tadi pagi sebelum live tadi tuh, saya saat teduh dulu sama Tuhan. Jadi selalu yang saya awali adalah, Tuhan ampuni saya. Saya banyak salah di hadapan-Mu, Tuhan. Saya banyak salah, Tuhan. Punya sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, keadaanku hancur. Anak-anakku pun ikut hancur, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni keluarga saya, Tuhan. Ampuni. Kami minta belas kasihan-Mu, Tuhan. Itu adalah hikmat.
itu adalah pengetahuan. Karena waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui keberadaan Tuhan, disitulah Tuhan percaya sama kita. Semakin kita tinggi hati, semakin kita angkuh dan kita sombong, Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Karena gaya hidup daripada Roh Kudus adalah rendah hati. Gaya daripada Roh Kudus itu adalah apa? Ketenangan. Gaya daripada Roh Kudus adalah menghormati Bapa di surga. Kita lihat bagaimana gaya kehidupan Tuhan kita. Lihat Yesus cara hidupnya seperti apa. Jadi kalau sibuk dengan pikiran kita, lihat apakah kita sudah berhikmat, apakah kita sudah berpengetahuan, apakah dalam kehidupan sehari-hari hidup kita takut akan Tuhan. Jadi kita sedang memakan konsekuensi. Lihat ya ayat 31. Mereka makan buah perbuatan mereka. Kalau sudah tahu bahwa berhutang itu contohnya. Engkau sakit itu karena apa? Banyak pikiran contohnya. Kalau engkau mengalami ancur-ancuran dalam keluargamu contohnya, engkau harus pikirkan bahwa sebelum buat keputusan, engkau akan tahu konsekuensinya akan begini. Tahu dulu itu. Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Coba. Ini kalau kita baca, saya baca ini aja. Itu berasa kayak apa? Berasa kayak ditoyor kepalanya. Kamu tahu nggak hidup kamu seperti ini karena pikiranmu sendiri? Kamu tahu nggak hidupmu seperti ini karena apa? Kau bikin keputusan sendiri. Ini ayat 31 saudara. Coba baca pelan-pelan. Maka mereka ini siapa? Mereka yang hidupnya tidak berhikmat, tidak berpengetahuan, tidak takut akan Tuhan, tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan teguran, akan makan buah perbuatan mereka. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, ikutin aja tuntunan Tuhan seperti apa. Saya sudah bercerai, Bu. Berarti halal dong saya menikah lagi. Sudah tahu engkau melakukan kesalahan, kau akan bikin kesalahan berikutnya. Ya nggak saudara? Kalau sudah tahu bikin salah, jangan menciptakan kesalahan baru demi kesalahan baru. Karena keputusan yang salah menimbulkan dampak. Kalau sudah tahu ancur-ancuran, ikutin aja tuntunan Tuhan seperti apa. Supaya apa? Buah yang kita makan itu makin hari nggak pahit. Tuhan bisa mengubahkan keadaan. Mau hancurnya kayak apapun, Tuhan bisa mengubahkan keadaan. Tapi syaratnya apa? 29 dan 30 ikutin. Berpengetahuan, berhikmat, takut Tuhan, dengarkan nasihat, dengarkan teguran. Bayarlah harga pagi-pagi cari Tuhan. Itu hidup takut akan Tuhan. Bacalah firman Tuhan tiap hari, karena ada hikmat dan pengetahuan. Bacalah firman Tuhan tiap hari, karena di situ penuh dengan nasihat dan teguran. Agar supaya hidup kita penuh dengan kehati-hatian. Karena hanya orang-orang yang menggunakan logika pribadi, yang pada akhirnya ayat 31 yang terjadi. Berapa banyak orang-orang yang pintar secara akademis, tapi bodoh dalam hikmat Tuhan. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan begini, saudara. Ini cerita bukan puluhan ya, beberapa tahun yang lalu ya. Orang-orang yang maaf kalau dari agama sebelah itu menggunakan istilah berjihad gitu ya. Mereka satu keluarga gitu dibawa pergi ke suatu tempat gitu ya. Di tempat dengan alasan apa? Berjihad. Pahami dulu apa kata jihad. Pahami dulu
pengetahuan kita tentang kalau kita tinggal di sana, kita harus bagaimana. Pahami dulu siapa Tuhan Allah kita, kan gitu. Dan mereka itu adalah apa? Mereka tuh S3, kuliahnya pinter-pinter. Tapi maaf sama bilang, kau buat keputusan bodoh. Saya tidak bicara tentang agama. Agama semua sama. Agama tidak ada satupun agama yang menyelamatkan. Saya lagi gak ngomongin tentang agama. Tapi waktu engkau membawa seluruh keluargamu di sana, coba lihat aja orang itu. Begitu balik ke Indonesia, apa kesaksian mereka? Mereka menderita, bukan? Itulah kebebalan orang sewaktu kita tidak mau belajar. Pikirannya itu tentang apa? Pikirannya tentang duniawi. Seolah-olah ini kan Tuhan yang suruh. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat suami istri bawa anak pergi ke Australia. Bu, di Indonesia cari pekerjaan susah, makanya kami tinggal di Australia. Sampai di Australia apa yang terjadi, saudara? Maaf, mereka udah habis duitnya. Pentingnya duduk dulu. Tuhan bicara apa, jangan buat keputusan tanpa bimbingan Tuhan. Karena kalau tidak, ini lihat, mereka memakan buah perbuatan mereka dan mereka kenyang dengan rencana mereka. Engkau rencananya apa? Ya udah, kau harus tanggung jawab dengan itu semua. Kau buat keputusan tanpa pimpinan Tuhan. Sewaktu saya buat suatu perusahaan, wah, cuannya banyak sekali, saudara. Menghasilkannya tuh cepat sekali. Tapi karena tidak berpengetahuan dan tidak berhikmat, maka hidup saya pasti tidak takut akan Tuhan. Karena pikirannya tentang apa? Cuan. Duit melulu yang dipikirkan. Tapi ketaatan yang membuat apa? Ketaatan yang membuat Tuhan percaya kepada kehidupan saya punya. Karena tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan perusahaan saya punya, tutup. Kepercayaan itu dimulai. Coba saja, saudara. Kalau saya tidak mendengarkan Tuhan, saya tetap menjalankan saya punya bisnis. Saya tidak pernah tahu isi hati Tuhan. Banyak daripada kita itu mengalami kehancuran terlebih dahulu, mumet terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita tidak pernah duduk diam dulu sama Tuhan. Tuhan bicara apa? Tuhan itu setuju atau tidak? Engkau tinggal di Australia, engkau tinggal di mana? Tuhan setuju atau tidak? Engkau buat keputusan, engkau bercerai, Tuhan setuju atau tidak? Kau ngambil utangan, pinjam sana, pinjam sini. Terkadang kehidupan kita tidak berbahagia karena apa? Buat keputusan yang tidak baik. Makanya yang terjadi di ayat 31, mereka memakan buah dari perbuatan mereka dan menjadi kenyang dengan rencana mereka. Selama pikiranmu tentang pikiran-pikiran kehendakmu sendiri, maka kau akan tersiksa dengan pikiranmu sendiri. Ya, jangan hanya menyukai khotbah, tapi engkau tidak melakukannya. Maka yang terjadi penderitaan. Amin. Ayat yang ke-32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Lihat. Sebab orang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Artinya apa? Waktu kita itu buat keputusan, kita tidak pernah berpikir resikonya. Contoh nih, orang tinggal di Australia. Kau mikir nggak nyampe di sana, nanti kau sudah merancangkan belum? Di sana kau akan kerja apa? Kamu akan tinggal di mana? Nanti ibadahnya di mana? Anak-anakmu nanti sekolah di mana? Sudah dirancangkan atau belum? Karena waktu pikiranmu, oh tinggal di Australia, gajinya gede. Yang kau pikirkan hanya duit, duit, duit.
Tapi engkau tidak pernah berpikir bahwa di sana resikonya adalah kalau engkau tidak punya pekerjaan, engkau akan kekurangan di sana. Kau pikir enggak? Kau bawa keluarga. Nanti di sana engkau bisa enggak cari kerja di tempat lain? Kalau nggak dapat kerjaan, resikonya apa? Engkau bisa mikir nggak? Nanti bagaimana? Kan gitu. Ya tidak, saudara? Itulah orang-orang yang tidak berpengalaman. Karena enggan apa? Belajar. Udah dikasih tahu dari awal, tidak mau mendengarkan. Sudah dikasih tahu, dipelajari terus, tapi tidak mau dilakukan. Buat apa? Ya tidak. Tanda bahwa orang tidak takut akan Tuhan adalah buat keputusan tanpa tunggu Tuhan. Itu tidak takut akan Tuhan. Jadi bukan kita orang Kristen, oh aku punya Tuhan Yesus, wah kalau nyanyi, waduh lompat-lompat kegirangan. Tapi engkau tidak takut akan Tuhan. Banyak yang model kayak begini. Itulah kenapa Amsal ini kalau ngomong tuh nyelakit gak, saudara? Ini kalau saya baca kayak gini nyelakit banget loh. Sebab orang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Kalau engkau gak punya pengalaman tinggal di luar negeri, jangan coba-coba tinggal di sana. Karena engkau tidak tahu bagaimana situasinya di situ. Kalau engkau nggak punya pengetahuan bahwa bercerai itu akan mengakibatkan bahwa, oh iya nanti anakku gimana ya? Oh iya nanti aku kehidupanku nanti seperti apa ya? Engkau harus tahu bahwa mengampuni kesalahan orang selama 70 kali 7 kali. Kalau engkau tidak melakukannya itu, resikonya adalah karaktermu akan terbentuk pahit. Hatimu akan penuh dengan kepahitan. Karaktermu akan berubah menjadi orang yang gampang terluka. Inilah orang-orang yang tak berpengalaman itu. Pentingnya hidup berpengalaman. Saya ini gembala, saudara. Kalau saya itu punya anaknya domba gitu, gak mau mendengarkan, saya biarin aja. Kamu harus melihat resikonya. Supaya dengan resiko yang kamu punya itu, engkau akan bisa melihat betapa pentingnya nasihat dan teguran. Itulah kenapa Amsal katakan apa? Jangan bebal dan jangan bodoh. Ini lihat nih. Sebab orang tak berpengalaman akan dibunuh dengan keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Engkau lalai mendengarkan Tuhan. Engkau lalai untuk menunggu Tuhan bicara apa. Makanya Amsal katakan apa? Bebal. Bebal itu mungkin buat saya pribadi ya, bebal itu mungkin 1000 kali lipatnya orang bodoh. Ya. Pentingnya kita tuh punya pengalaman dengan Tuhan. Waktu kita punya keintiman dengan Tuhan, telinga kita tuh mendengar jelas, saudara. Enggak terus bikin keputusan ngawur. Saya seringkali bilang sama adik-adik rohani saya, kamu gak pernah mau belajar dengan apa yang saya lakukan. Karena saya ini dulunya cinta uang. Saya memberanikan diri datang kepada Tuhan. Tuhan ujilah aku. Tuhan proses aku. Supaya aku murni di hadapan-Mu. Sampai dibawa kepada suatu situasi yang benar-benar itu menyulitkan diri saya. Tapi coba, waktu dibawa pada situasi yang menyulitkan itu, pemurnian sedang dilakukan, menghasilkan apa? Buah yang manis. Yang saya rasakan hari-hari ini adalah buah yang manis. Mau pelayanan enak, mau khotbah juga enak, karena gak ada dosa masa lalu. Mau mendoakan orang juga enak, karena gak mikir utang, gak mikir perusahaan, gak mikir apa-apa, cuma ngikutin instruksinya Tuhan aja.
Orang-orang yang mau belajar dari segala kehidupan adalah orang-orang yang berani untuk melakukan firman Tuhan. Sampai Tuhan katakan apa? Dosamu merah kayak kirmisi sekalipun bisa jadi putih. Kalau apa? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, berhikmat, berpengetahuan, mendengar nasihat, mendengar teguran. Dosa merah kayak kirmisi itu berubah jadi putih seperti bulu domba. Kalau sudah tahu keadaannya kita itu lagi nggak baik-baik saja, ya balik pulang. Artinya apa? Baliklah kepada Tuhan. Udah, ikutin saja instruksinya kayak apa. Ikutin saja. Karena kalau kita tidak berpengalaman, tidak belajar dari situasi-situasi yang buruk, kita menggunakan logika kita sendiri, maka kita akan dibunuh oleh apa? Kebebalan kita sendiri. Contohnya kayak tadi tuh. Bu, saya gagal bu, saya utang lagi. Bukan gagal. Engkau saja yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Engkau terlalu takut miskin, kau takut gak punya duit. Padahal selama kita melekat sama Tuhan, melekatlah kepada pokok anggur itu, maka engkau akan terus berbuah. Yang namanya cabang, yang namanya ranting, kalau engkau tidak melekat kepada pokoknya, maka engkau akan mati. Kalau engkau doa jangan setengah-setengah. Kalau percaya sama Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau mengasihi Tuhan jangan setengah-setengah. Karena kalau yang namanya setengah-setengah, lambat laun engkau akan mati. Yang namanya percaya sama Tuhan itu butuh pengalaman. Yang namanya percaya Tuhan itu butuh latihan. Yusuf tidak ucuk-ucuk dipilih sama Tuhan untuk menjadi apa? Penguasa di Mesir. Kalau dia tidak diproses terlebih dahulu. Yusuf diprosesnya gak main-main. Bisa gak Yusuf teriak-teriak? Ya bisa saja. Kalau dia tidak apa? Hidup takut akan Tuhan. Karena dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidupnya untuk apa? Pengalaman-pengalaman hidupnya melekat kepada Tuhan. Dia tahu tuntunan Tuhan. Di penjara, dibuang ke sumur, dimusuhin saudaranya. Dia lewatin itu karena apa? Dia takut akan Tuhan. Percuma kita jadi Kristen, belajar firman Tuhan berkali-kali, tapi engkau tidak melakukan firman Tuhan. Percuma. Percuma. Engkau tetap akan kayak gitu terus. Stuck kekristenannya. Makanya Amsal bilangnya gak main-main, bebal. 1000 kali lipatnya bodoh. Karena apa? Tidak melakukan firman Tuhan. Saya malas bu mendoakan pasangan saya. Dia gak pernah mau ibadah bu. Malas saya. Itu bodoh. Pasanganmu itu adalah dirimu sendiri. Dia tuh imam bu. Imam itu kita semua tuh imam. Ambil itu posisi, tuntun anak-anakmu berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, mulailah terlebih dahulu. Melayani sesama, itu seperti melayani pasanganmu. Mau suami, mau istri, kondisinya seperti apapun, layanin mereka. Itu melayani jiwa-jiwa. Jangan sampai kita khotbah. Tapi kita hanya sendiri tidak melakukan firman Tuhan. Iblis akan mentertawakan kita, saudara. Ya enggak? Hidup dalam pengurapan Tuhan itu, salah satunya adalah melakukan apa yang Tuhan bilang. Itu hidup dalam pengurapan. Jadi jangan penuhi pikiran kita tuh dengan kebutuhan pribadi. Pikirannya cuma kebutuhan pribadi terus. Engkau tidak pernah bisa melihat kebutuhan Tuhan, kepentingan Tuhan.
Kepentingan Tuhan itu seperti apa? Mengampuni, mendoakan jiwa-jiwa, melayani orang, itu kepentingan Tuhan. Bahkan sewaktu kita memberikan contoh cara kita hidup kepada orang lain, itu kepentingan Tuhan. Amin. Tetapi ayat yang terakhir, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Perhatikan. Tinggal dengan aman. Sewaktu saya melepaskan saya punya perusahaan yang saya agung-agungkan itu, yang banyak cuannya itu, begitu saya lepaskan, saya tinggal aman dengan Tuhan. Saya tinggal di tempat yang baru. Kalau Anda lihat ya, beberapa hari ini ya, 2-3 hari ini kan gak ada saat teduh ya. Itu memang masang wifi-nya itu susah sekali, saudara. Dan di tempat yang baru ini nih, ada beberapa provider gitu tuh yang memang gak bagus kualitasnya gitu. Jadi peralatan untuk kita ikut live ini seperti ini ya, buat live seperti ini tuh jadi nggak bisa terkonek dengan bagus. Makanya beberapa hari tuh nggak bisa live saat teduh. Lalu tiba-tiba waktu saya cuman begini sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang suruh saya pindah di tempat ini. Aku percaya kepadamu, Engkau bertanggung jawab dengan semua yang ada. Apa yang saya katakan ini didengarkan oleh Tuhan. Tuhan tuh sampai menyediakan apa yang dibutuhkan. Satu persatu digenapi sama Tuhan. Saya nggak pernah ketuk pintu rumah orang untuk menolong saya. Nggak pernah sama sekali. Saya diam saja. Tuhan sendiri yang menyuruh orang untuk apa? Membantu. Lalu di hari berikutnya, tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat begini. Pelayanan kamu ini nih, membahayakan iblis. Iblis gak suka kalau kamu live. Makanya semua provider ditutup habis. Lalu kemudian saya nyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan. Saya undang hadirat Tuhan. Karena ini kan tempat yang baru. Di mana kita berada. Seperti kitab Yosua katakan bahwa setiap tanah yang kita injak adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka aku perkatakan di tempat yang baru ini ya Tuhan, aku undang Engkau ya Roh Kudus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah turun atas tempat ini. Tuhan kasih saya hikmat, saudara. Dan kemudian itu semua berjalan gampang banget, saudara. Gak nyampe sejam. Gak nyampe 1 jam. Semua bisa terkoneksi dengan baik banget. Wah. Hiduplah takut akan Tuhan, penuh dengan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Maka mulut akan terjaga. Kita nggak gampang mengatakan, Tuhan sih, suruh-suruh pindah, kan lebih enak yang kemarin itu di sana. Terkadang kita dibawa Tuhan ke tempat yang baru untuk tujuan yang baru. New season. Setiap daripada kita dibawa Tuhan ke tempat yang baru. Agar supaya apa? Agar supaya kita jadi baru. Anda dan saya dibawa kepada Tuhan dalam situasi demi situasi yang baru. Itu namanya era yang baru. Jadi, siapa mendengarkan aku, kata Amsal, ia akan tinggal dengan aman. Kalau kita nurut apa kata Tuhan, aman hidupmu. Saya punya anjing peliharaan saya saja. Saya berdoa, Tuhan ini harus dibawa kemana Tuhan? Di detik-detik, di masa-masa yang paling saya harus meninggalkan tempat. Tuhan sudah siapkan orangnya. Orangnya, mobil yang membawanya, udah disiapin sama Tuhan. Tidak ada istilah kebetulan di dalam Tuhan. Selama hidup kita taat, selama hidup kita takut, selama hidup kita penuh dengan rasa hikmat dan pengetahuan, maka semuanya itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Makanya Amsal katakan gak main-main. Siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal aman, terlindung dari apa? Kedahsyatan malapetaka.
Saya sudah kapok berhutang, saudara. Karena saya tahu menderitanya berhutang itu tuh nggak enak. Nama baik nggak terjaga baik. Mau pelayanan juga malu, gitu ya. Dan setiap kali gajian, kok mikirnya bayar utang. Kok hidup saya kok jadi nggak happy. Begitu berubah, diberkati oleh Tuhan, kapok. Tanamkan dulu di hati, kapok. Mesti kapok. Waktu kapok ya harus berani melangkah. Kalau nggak punya apa-apa, ya nggak usah ketuk pintu orang. Saya melatih diri saya apa nggak ketuk pintu orang, nggak dikit-dikit minta tolong lah, minta doa lah, minta bantuan lah. Stop dengan semuanya itu. Belajar untuk apa? Hingga dengar Tuhan bicara apa. Semuanya itu butuh yang namanya latihan. Karena Amsal mengatakan apa? Siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal aman. Aku ini bicara tentang apa? Hikmat ini wejangan hidup. Pengetahuan, hikmat, hidup takut Tuhan, dengarkan nasihat, dengarkan teguran, lakukan itu. Maka Amsal katakan apa? Engkau akan tinggal aman, bahkan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Melatih diri sendiri untuk apa? Taat. Saya berani untuk mengatakan apa? Ya kalau nggak punya ya sudah tuh. Kalau kau ketuk pintu, dikit-dikit minta bantuan orang, ingatlah pada diri sendiri. Bikin malu Tuhan. Kalau buat keputusan tanpa kita bertanya sama Tuhan, ingatlah diri sendiri. Engkau membuat sedih Tuhan. Ngomonglah pada diri sendiri. Jangan permalukan Tuhan, jangan buat Tuhan sedih. Maka Amsal mengatakan apa? Engkau akan tinggal aman dan engkau akan dijauhkan dari kedahsyatan malapetaka. Makanya saya berhasil nggak utang dan nggak mau utang, saudara. Baru juga kemarin, saudara ya. Ceritanya saya lupa sekali, nggak bawa apa-apa. Lupa, bukan nggak punya uang ya, lupa, benar-benar lupa. Karena buru-buru berangkat pelayanan gitu ya. Aduh, itu sepanjang hari meeting terus, pelayanan di mana-mana, sampai saya tuh lapar gitu. Pas saya mau di Delike gitu ya, di food court gitu. Pas lagi saya mau makan, oh iya ya, kan tadi saya lupa ya nggak bawa kartu. Ya sudah, itu padahal banyak teman-teman loh. Bisa nggak saya bilang, boleh nggak bayarin dulu gitu? Enggak, saya nggak lakukan itu, saudara. Sekali lagi, jangan gunakan istilah kepepet untuk apa? Cincai lah, nanti juga dibayar kok. Berawal dari kata cincai lah. Sewaktu kita kompromi dengan segala sesuatu hal yang salah, maka kita akan kompromi dengan segala sesuatu hal yang besar. Orang berdosa itu nggak ucuk-ucuk berdosa. Dia karena kompromi dengan segala hal. Orang selingkuh nggak ucuk-ucuk selingkuh. Dia kompromi dengan WA dulu, telepon dulu. Kan nggak melakukan apa-apa kok, Bu. Saya nggak melakukan apa-apa kok, Bu. Kau telepon suami orang, kau hubungin suami orang, dan kau mengatakan kami nggak melakukan apa-apa kok, Bu. Memangnya selingkuh itu harus berada di ranjang gitu? Engkau WA, engkau telepon suami orang, istri orang, kau telepon. Itu pun mendukakan hati Roh Kudus, menjijikkan sekali. Ya. Jadi lihat, siapa mendengarkan aku, ia akan hidup aman. Makanya kayak kemarin itu juga begitu. Kalau nggak punya ya sudah, nggak usah ketuk pintu rumah orang. Kalau kondisimu kepepet, jangan kau buat keputusan yang gak enak. Karena selalu ada konsekuensi, ada resiko. Karena saya punya pasangan gak cocok, Bu, gak enak. Lalu kalau kondisi keluargamu merasa gak enak, engkau menghalalkan caramu untuk apa? Menghubungi suami orang, menghubungi istri orang,
Dengan alasan apa? Cuman chattingan biasa kok, Bu. Itu bodoh, itu bebal. Lihat, orang-orang yang mau berlindung kepada pengetahuan dan hikmat Tuhan, maka hidupnya aman, jauh dari malapetaka. Kalau sudah tahu kau ditinggalkan oleh pasanganmu, jangan coba-coba engkau cari pasangan lain. Karena kau tidak hanya membuat masalah baru, engkau membuat 10 kali lipatnya dosa baru. Amin. Saya selesai, saudara. 3 hal. 3 hal kok gini? 3 hal. 3 hal. Jangan sibuk dengan pikiranmu. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Ini basic, ini dasar. Hidup takut akan Tuhan itu jangan buat keputusan-keputusan sendiri. Hidup takut akan Tuhan itu tunggu Tuhan bicara apa. Takut akan Tuhan, itu percaya sama Tuhan. Yang kedua, dengar dan lakukan nasihat dan teguran. Amin. Dengarkan nasihat dan teguran. Yang ketiga, belajarlah dari pengalaman. Jangan jatuh di dosa itu melulu. Belajar dari pengalaman. Jangan jatuh di dosa yang sama. Apalagi jatuh di dosa yang baru. Amin. So, saudara, jangan sibuk dengan pikiran kita. Pagi hari ini, jangan penuhi pikiranmu dengan segala kebutuhan pribadimu. Pengen senang, pengen happy. Tapi pikirkanlah kepentingan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itu pikirannya Tuhan. Agar supaya cara kita hidup tidak salah langkah. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Oh ya lawa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ayo masing-masing daripada kita, fokus kita takut sama Tuhan, minta ampun dulu sama Tuhan. Mari saudara, masing-masing yang ikut live ini, minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Jangan hanya suka tentang pengajaran, jangan hanya suka tentang khotbah, tapi minta ampun di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini diperbarui lagi sama Tuhan. Tuhan, saya banyak membuat keputusan salah. Tuhan, saya banyak sekali ngomong kasar. Tuhan, saya nggak ngampunin kesalahan orang lain. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya tidak mengundang Engkau dalam kehidupan rumah tangga kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami banyak salah di hadapan-Mu. Kami banyak salah. Ya Roh Kudus, bila urapan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Tuhan mau apa dalam setiap kehidupan kami? Kami mau hidup kami penuh dengan tuntunan Tuhan. Kami banyak salah Tuhan. Kami banyak salah. Ya Roh Kudus, tolong setiap kami. Agar supaya mulai pagi hari ini ya Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Kami pakai hikmat-Mu, kami pakai pengetahuan-Mu. Kami pakai tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami mau dinasehati, kami mau ditegur. Agar supaya langkah kehidupan kami itu baik. Dan buah daripada kehidupan kami berbuah manis ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perjalanan hidup kami akan senantiasa baik dan indah. Waktu kami jalan bareng-bareng sama Tuhan. Diberkatilah setiap daripada kami semua pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dengan urapan yang baru, dengan tuntunan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami melepaskan shalom Tuhan. Untuk hari baru, untuk keluarga kami, untuk rumah kami, untuk bisnis usaha kami, pekerjaan kami. Shalom Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Allah yang sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, mengalami sakit, ayo ikutin tuntunan Tuhan. Kalau engkau diminta sama Tuhan mengampuni, ampuni. Kalau engkau pengen sembuh, ampuni kesalahan orang. Ampuni. Tuhan katakan kalau engkau ingin mengalami pemulihan dalam keluargamu, lepaskan berkat untuk pasanganmu. Lepaskan berkat untuk anak-anakmu. Bahkan berkati apa yang ada dalam lumbungmu. Kalau hari-hari ini lumbungmu begitu tipis, begitu tinggal sedikit, lihat, ucap syukur di hadapan Tuhan. Sekalipun lumbung-lumbung dalam kehidupanmu menipis, perekonomianmu dalam keadaan tidak baik, Tuhan katakan, ucap syukur. Banyak nyembah Tuhan, muliakan Tuhan, dan izinkan Tuhan yang mengubahkan keadaan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Diberkati segala perjalananmu, kehidupan kita semua pagi hari ini, dan sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Oke saudara, kita ketemu besok pagi ya. Semangat semuanya. Ayo sukacita di dalam Tuhan. Shalom.